Ciao netizen, welcome to my channel. Balik lagi sama saya Prima Aksara. Selamat datang di konten pertama saya di tahun 2022. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu yuk, gratis kok. Di konten pertama saya ini, saya akan menjelaskan mengenai buah-buahan. Nih, kalian lihat di sini. Ada yang orange, ada yang merah, ada yang pink juga. Nah, tahu nggak kalian kenapa buah-buahan ini bisa berwarna menarik begitu? Alasannya karena buahnya sudah matang. Simak penjelasan selengkapnya dengan menonton video saya hingga selesai. Buah berubah rasa menjadi semakin manis ketika matang, disebabkan karena adanya reaksi kimia kompleks yang terjadi di dalam daging buah. Buah yang masih mentah terasa asam atau sepat karena buah menghasilkan senyawa kimia seperti alkaloid dan tanin. Senyawa tersebut berfungsi untuk mencegah buah mengalami kerusakan dan mencegah manusia atau hewan untuk memakan buah dan bijinya sebelum matang. Ketika memulai proses pematangan, tanaman akan mengeluarkan gas etilen sebagai sinyal pertama dimulainya proses pematangan. Kemudian, dengan adanya gas etilen, gen ETR1 dan CTR1 akan nonaktif. Karena fungsi dari kedua gen ini adalah mencegah pematangan buah, maka ketika nonaktif, akan terjadi proses pematangan buah. Tanaman juga memproduksi etilen ketika temperatur meningkat, pH berubah, ataupun terkena luka. Proses pematangan buah terdiri dari berbagai proses yaitu kelunakan atau kekerasan kulit buah ditentukan oleh keadaan dinding selnya. Dinding sel kulit buah sebagian besar tersusun dari polisakarida yang bersifat keras, mengelilingi sel tumbuhan, untuk melindunginya. Saat dinding sel mulai rusak, buah mulai melunak. Kerusakan dinding sel terjadi ketika protein yang disebut enzim melarutkan polisakarida pada dinding sel buah. Selanjutnya, terjadi reaksi penguraian enzim pektinase menjadi pektin. Reaksi penguraian enzim ini menyebabkan bagian dalam dinding sel daging buah menjadi lebih lemah, sehingga mengakibatkan buah menjadi lebih lunak atau lembek. Kelunakan buah juga dipengaruhi oleh tekanan cairan di dalam membran plasma atau yang disebut sebagai tekanan turgor. Tekanan turgor membuat buah tetap kencang, sama seperti tekanan udara di dalam balon yang membuat balon tetap kencang. Setelah buah matang atau panen, buah kehilangan cairan atau air, sehingga menyebabkan penurunan tekanan turgor, sehingga buah menjadi mengkerut. Daging buah yang menjadi lunak menambah volume dan ukuran buah sehingga menjadi lebih besar. Buah banyak mengandung zat pati atau polisakarida. Polisakarida terbentuk karena fotosintesis yang terjadi dengan bantuan sinar matahari. Pada buah mentah, karbohidrat yang terkandung masih berupa karbohidrat berukuran besar atau pati. Pati tidak memiliki rasa manis sekuat gula, meskipun sebenarnya tersusun atas berbagai molekul gula. Amilosa dan amilopektin merupakan bentuk struktur dari pati. Setiap bulatan abu-abunya merupakan sebuah molekul glukosa. Penyebab rasa manis pada molekul gula adalah gugus aldehid dan keton minus COH. Nah, gugus ini tertutupi pada saat gula masih sambung menyambung menjadi pati, sehingga pati tidak terasa manis. Selama proses pematangan buah, enzim amilase mengubah zat pati menjadi zat gula sederhana seperti fruktosa, sukrosa, dan glukosa yang memberikan rasa manis pada buah. Selain mengalami perubahan rasa menjadi manis dan perubahan struktur menjadi lebih lunak, buah yang sudah matang biasanya mengalami perubahan warna dari hijau menjadi kuning atau merah. Hal ini disebabkan oleh enzim hidrolase. Enzim ini mengubah klorofil atau zat hijau daun pada sel kulit buah menjadi zat antosianin yang berwarna kuning. Seperti yang sudah diketahui, bahwa pada sel tumbuhan terdapat berbagai macam zat berwarna, yaitu klorofil yang menghasilkan warna hijau, karotin yang menghasilkan warna kuning terang, dan antosianin yang merupakan warna merah, pink, hingga ungu. Biasanya, ketiga jenis warna tersebut ada pada tanaman. Hanya saja, jumlahnya berubah-ubah tergantung pada kondisi tanaman tersebut. Contohnya, pada musim panas, daun-daun di negara 4 musim akan berwarna hijau terang.
karena didominasi oleh klorofil. Tetapi, pada musim gugur, klorofil tersebut akan berkurang dan digantikan dengan antosianin sehingga warna daunnya menjadi oranye. Hal yang sama terjadi pada buah-buahan yang mengalami proses pematangan. Jadi, dengan berhentinya gen ETR1 dan CTR2 yang menghambat pertumbuhan dan pematangan buah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, produksi enzim hidrolase dimulai, sehingga mengubah klorofil menjadi antosianin pada kulit buah. Akibatnya, kulit buah yang awalnya berwarna hijau berubah menjadi berwarna kuning atau merah karena jumlah karotin dan antosianin meningkat pada saat buah matang. Selain memberikan rasa manis dan perubahan warna kulit buah, reaksi kimia tersebut juga membuat aroma buah menjadi lebih harum. Dalam perspektif evolusi, perubahan rasa buah menjadi manis akibat pemecahan polisakarida memberi keuntungan bagi tanaman. Zat gula sederhana tersebut dapat jatuh ke tanah dan bertindak sebagai pupuk yang membantu menyuburkan tanaman. Selain itu, ada teori lain yang mengatakan bahwa perubahan aroma dan rasa pada buah yang matang berguna untuk menarik perhatian binatang. Binatang akan tertarik dengan aroma harum buah dan rasa buah yang manis, sehingga binatang akan memakannya. Biji dari buah yang telah dimakan akan tertinggal dan jatuh ke tanah. Biji yang jatuh ke tanah ini akan kembali bertunas dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selain itu, kotoran binatang yang memakan buah tersebut dapat berperan dalam proses pertumbuhan tanaman. Intinya, perubahan rasa buah matang menjadi manis juga berguna untuk proses perkembangbiakan tumbuhan. Ada banyak metode yang digunakan orang untuk mempercepat proses pematangan buah. Salah satu metode sederhana yang banyak dilakukan adalah menyimpan buah di dalam beras. Ternyata, ada penjelasan sains di baliknya loh. Beras yang digunakan dalam proses pemeraman buah berfungsi sebagai isolator panas yang akan menghambat panas keluar. Setelah dipetik, berbagai bagian tumbuhan tetap melakukan metabolisme terutama katabolisme, yaitu pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, contohnya respirasi. Buah dan beberapa bagian tumbuhan masih melakukan respirasi atau pernafasan setelah terpisah dari bagian utama tanaman. Proses katabolisme ini memecah senyawa karbohidrat kompleks menjadi pati, menjadi senyawa sederhana seperti glukosa, uap air, serta menghasilkan energi panas. Proses ini dipercepat dengan adanya senyawa gas etilen atau asetilena yang mampu mempercepat laju pematangan buah. Selain gas etilen, suhu juga mempengaruhi reaksi tersebut. Secara umum, reaksi kimia akan bertambah 2 kali lipat seiring dengan kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Di sini, peran beras dalam proses pematangan buah. Beras menahan panas keluar akan meningkatkan suhu pemeraman akibat respirasi buah. Selanjutnya, reaksi kimia yang berlangsung akan menjadi lebih cepat, sehingga proses pematangan buah akan semakin cepat. Tetapi, reaksi pematangan buah juga dipengaruhi variabel lain seperti gas karbon dioksida dan oksigen. Berkaitan dengan gas etilen, senyawa tersebut selain dihasilkan secara alami dari buah, juga dapat ditambahkan dengan karbid atau kalsium karbida. Karbid akan bereaksi dengan uap air yang dihasilkan dari respirasi buah, menghasilkan senyawa, salah satunya adalah gas asetilena yang berguna untuk mempercepat pematangan buah. Selain dengan menyimpan buah di dalam beras dan menggunakan gas karbid, ada metode lain yang biasa digunakan orang untuk mematangkan buah dengan cepat. Mematangkan buah dapat menggunakan daun lamtoro atau petai Cina karena daun lamtoro memiliki kadar gas etilen yang tinggi sehingga mempercepat proses pematangan buah. Cara lainnya adalah dengan mencelupkan buah ke dalam serbuk minuman berenergi. Karena minuman berenergi banyak mengandung vitamin B kompleks yang membantu proses pematangan buah. Saat ini, buah banyak didistribusikan ke berbagai tempat yang jauh dari tempatnya dipanen. Hal yang harus diperhatikan adalah mencegah buah membusuk pada saat proses transportasi.
Hilangnya kemampuan perlindungan dan produksi gula yang terkait dengan pematangan dapat membuat buah rentan terhadap patogen seperti bakteri penyebab pembusukan. Pelunakan buah yang berlebihan merupakan penyebab utama pembusukan selama transportasi. Pembusukan dapat dicegah dengan mentransportasikan buah dengan cepat atau dengan memperlambat proses pematangan buah. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk memperlambat pematangan buah. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan suhu. Suhu dingin di atas titik beku biasanya digunakan. Cara lain untuk memperlambat pematangan adalah dengan mengendalikan lingkungan di sekitar buah, terutama dengan meningkatkan kadar karbon dioksida dan mengurangi kadar oksigen. Buah memerlukan oksigen untuk matang, jadi jika ada lebih sedikit oksigen di atmosfer, buah akan matang dengan lebih lambat. Salah satu cara terakhir untuk memperlambat pematangan adalah dengan menghalangi produksi gas etilena. Etilen merupakan hormon yang diperlukan untuk memicu pematangan buah. Hormon ini bisa diblokir menggunakan senyawa sintesis seperti 1-metilsiklopropena atau 1-MCP.